Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bersama saya Zainur Rasid, sarjana pendidikan dari SMP Negeri 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Nah, sebagai calon guru penggerak angkatan 8, kali ini saya sudah memasuki modul 3, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan 2 orang pimpinan lembaga yang berbeda, yaitu di SMP Negeri 2 Kuripan dan SMP Negeri 4 Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, seperti apa video pembelajaran saya? Mari simak bersama saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, saya Zainur Rasid kali ini akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam artian yang mewakili di SMP Negeri 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Bapak Nono Hendriono, sarjana pendidikan. Nah, bersama beliau saya akan melakukan wawancara terkait dengan mengatasi permasalahan di lembaga yang selama ini Bapak pimpin bersama Bapak Nono Hendriono. Selamat siang Bapak Nono. Selamat siang Bapak Rasid. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak? Baik Bapak. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak, sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Kuripan yang mewakili SMP Negeri 2 Kuripan, tentunya saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sebagai tindak lanjut tugas dari saya Bapak di pendidikan guru penggerak ini, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Bagaimana nanti Bapak menyikapi permasalahan untuk mencari solusi dari semua apa yang telah terjadi selama ini di SMP Negeri 2 Kuripan dan solusinya seperti apa nih Bapak Adi. Nah, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama dari saya Bapak Adi. Nah, selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi suatu misal ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak atau bujukan moral selama ini Bapak, bagaimana mengidentifikasinya Bapak? Oh ini, terima kasih Pak Rasid telah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian kasus yang terjadi yang misalnya kita angkat satu kasus saja terkait dengan kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Kuripan, misalnya adalah Purnawiyata atau lebih dikenal dengan perpisahan kelas 9. Purnawiyata ini sebelum pandemi kami sudah melakukan, kemudian setelah pandemi ini akan terjadi suatu kasus, yaitu dari siswa kemudian dari wali murid. Nah ini untuk diadakan kembali. Kemudian kasus Purnawiyata ini tentu salah satu dari kasus yang harus kami tangani dan disosialisasikan atau diimplementasikan ke sekolah dan wali murid serta komite sekolah. Saya kira itu. Baik Bapak,
untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ya. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan gitu Bapak di sekolah ini ya, di sekolah tentunya SMA Negeri 2 Kuripan Bapak, terkait untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, bagaimana Bapak pengambilan keputusan? Terkait dengan kasus yang sudah saya sampaikan, misal tadi adalah Purnawiyata, ini salah satu kasus yang harus kita tangani. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Ya tentu dari aspirasi dari siswa, kemudian para wali murid dan masyarakat sekitar, kita harus mewadahi dalam arti mengimplementasikan atau mewujudkan Purnawiyata tadi. Kemudian langkah-langkah mungkin yang akan kami tempuh adalah ya tentu mengumpulkan mereka atau mengundang para wali murid sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Ini harus kita wadahi. Demikian ya. Untuk berikutnya tentu langkah-langkah dan prosedur yang akan kami lakukan adalah mengundang minimal ada 3 kelompok yang kita undang. Itu semua. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak ini. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang kami tempuh dalam menangani permasalahan ini adalah seperti tadi saya sampaikan, mengundang minimal 3 kelompok atau 3 pilar, yaitu perwakilan atau 3 wakil, 3 komunitas wakil, 1 yaitu dari wali murid, kemudian dari komite sekolah yang sebagai mitra dari kami untuk berkolaborasi menangani masalah ini. Kemudian yang ketiga tentu siswa itu sendiri dan masyarakat. Nah, itu langkah-langkah. Kemudian setelah kumpul dalam suatu rapat, tentu kita membicarakan apa yang kita atau mereka maui, yang kita kehendaki. Tentu dari mereka itu akan istilahnya memberikan suatu wacana, gambaran, didesain bagaimana untuk mewujudkan pagelaran dari Purnawiyata. Baik, terima kasih Bapak. Idenya duduk bersama Bapak. Nggih. Terus selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu loh Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif mana Pak? Terkait dengan itu pula, kita tidak melebarkan permasalahan, fokus pada Purnawiyata. Setelah langkah-langkah yang kita tempuh, berunding atau rapat dengan 3 kelompok tadi, tentu kita selanjutnya menampung aspirasi mereka. Apa yang solusinya dalam hal ini untuk menangani kasus ini. Baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja Bapak yang selama ini merupakan tantangan itu Bapak? Jadi yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Apa sih Pak tantangannya? Tantangannya adalah yang pertama tentu kita melihat kasus per kasusnya. Kalau kasus Purnawiyata tadi, tantangannya adalah dari sisi keberadaan kita, alokasi dari sekolah kita itu terkait dengan pendanaan misalnya ya, karena pergerakan itu tidak lepas dari pendanaan. Ya tentu disesuaikan dengan kemauan mereka dan pendanaan yang ada. Kemudian di sekolah kami, karena berada di sekolah pegunungan, ya, kalau melihat sosial ekonomi dari wali murid kita itu dari kalangan menengah ke bawah ya.
tentu disesuaikan dengan kemampuannya dalam hal ini. Kemampuannya seberapa dan maunya seperti apa gitu ya. Sehingga kami menawarkan kepada mereka sebagai fasilitator sekolah, menawarkan beberapa opsi terkait dengan pergelaran itu. Satu contoh misalkan maunya dibuat indoor atau yang kedua indoor atau memakai gedung yang megah misalkan. Kita tawarkan. Berarti intinya itu di dana Pak ya? Baik, selanjutnya Bapak nih. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Bapak atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, nah, ya, untuk masalah ini, atau memiliki sebuah jadwal gitu Bapak untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya itu loh Bapak ini seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oke, jadi melihat permasalahan itu tentu melihat kasus per kasusnya. Kalau terkait dengan Purnawiyata tadi, biasanya kelas 9 ini diadakan setelah pembelajaran usai atau setelah ujian berakhir, dan kita pilih waktu yang atau timing yang tepat untuk itu. Jadi disesuaikan dengan kasusnya. Kalau misalkan dalam bulan-bulan Juli misalkan sudah selesai pembelajaran, dan bulan-bulan kedepannya itu kita sudah menjadwalkan atau merencanakan istilahnya mengeksekusi dari permasalahan yang ada. Jadi intinya tergantung dari kasusnya Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, adakah seseorang Bapak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Jadi adakah yang membantu untuk kasus ini Bapak untuk mempermudah? Kami sebagai sekolah tentu punya mitra. Mitra sekolah itu adalah komite. Organisasi komite sekolah ini selalu kami libatkan, selalu kita libatkan, karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi komite sangat penting sekali dalam rangka untuk mewujudkan segala aktivitas atau segala keputusan yang kami adakan. Itu. Baik Bapak, untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak barusan, pembelajaran apa Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini Bapak? Tentu dalam pengambilan keputusan itu tidak istilahnya tidak melanggar dari KTK yang ada atau dasar hukum yang berkembang, baik itu di lingkungan masyarakat maupun secara hukum di negara. Sehingga kita tidak terkena sanksi, baik itu dari masyarakat, terutama LSM dan sebagainya. Untuk itu yang kita pegang adalah aturan yang sudah ada, yang sekiranya tidak melanggar aturan itu. Tentu kita mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak baik itu di wali murid maupun masyarakat sekitar sekolah. Baik Bapak, intinya setiap permasalahan itu tentunya ada solusi Bapak. Jangan keluar, hanya saja timingnya yang harus kita tepat untuk pengambilan keputusannya, dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya nanti seperti itu Bapak. Intinya semuanya pasti ada solusi. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Nono Hendriono, Sarjana Pendidikan, sebagai perwakilan kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Uripan. Dan kepada Bapak Nono, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih kembali. Untuk itu, saya Zainur Rasid, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Uripan, di modul 3.1 wawancara dengan Bapak Nono Hendriono. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, saya Zainur Rasyid akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya dengan Bapak Miftiwan Kurniawan, Magister Pendidikan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Zen. Sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuripan, Bapak, saya mau minta wawancara dengan Bapak terkait tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual Bapak. Bapak bersedia nih? Mohon untuk minta waktunya nih, Bapak. Bersedia. Baik, terima kasih Bapak Iwan. Dan begini Pak Iwan, di setiap lembaga tentunya ada saja permasalahan nih. Nah, akan tetapi semua permasalahan itu pasti akan ada yang namanya solusi atau jalan keluarnya. Nah, sebagai pimpinan di SMP Negeri 4 Lumbang, Kecamatan Lumbang, nih Bapak, saya mau minta pendapat dari Bapak sehingga tugas dari saya sebagai CJP nantinya bisa teratasi Pak untuk kedepannya, apalagi suatu saat saya menjadi pimpinan dan ini menjadi bekal bagi saya Bapak nih. Nah, baik, pertanyaan yang pertama adalah Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi gitu loh Bapak kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak atau bujukan moral, seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Pak Zen. Kami mengidentifikasi yaitu istilahnya itu masalah yang ada kita padukan dengan peraturan yang ada. Misalkan masalah yang muncul apa, terus peraturan yang ada bagaimana, ini kita padukan sehingga kami bisa mengidentifikasi ini masalah yang menyangkut atau kasus yang menyangkut dilema etika atau seperti ini. Baik, pertanyaan yang kedua Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, tentunya terutama untuk kasus-kasus di mana gitu loh Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kasus yang kami temui, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah yang berarti. Intinya Pak Zen, kasus yang ada atau istilahnya itu usulan atau masukan dari siswa dan masyarakat kita akomodir, dan kita juga berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu Pak Zen. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak ini. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dari permasalahan itu tadi? Ya, terima kasih. Ini pada waktu tahun pelajaran yang baru ada usulan dari siswa dan orang tua murid kelas 7 ini untuk mengadakan atau pengadaan seragam berupa kaos olahraga. Nah, di mana orang tua dan siswa ini menghendaki sekolah untuk memfasilitasi pengadaan kaos tersebut, kaos olahraga tersebut. Di lain pihak, ini kan sekarang ini ada istilahnya itu masalah gitu. Pihak sekolah dilarang untuk menjual seragam. Ya, salah satunya yaitu seragam kaos olahraga. Nah, kami Pak Zen ini sifatnya memfasilitasi. Kami undang komite sekolah sebagai perwakilan orang tua dan
di forum, terus kita diskusikan dan kita mengadakan rapat pertemuan orang tua. Nah, di situ selain membahas seragam juga kita menyampaikan masalah sosialisasi program sekolah pada tahun pelajaran yang akan datang, khususnya sosialisasi dari program pendidikan di SMP Negeri 4 Lumbang 1 Atap. Demikian Pak. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak ini. Terus hal-hal apa saja gitu loh Bapak selama ini yang paling efektif gitu Bapak dalam pengambilan keputusan ini terhadap dilema etika ini yang paling efektif? Kami Pak Zen berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Dan yang kedua yaitu menyampaikan juga berdiskusi kepada ketua komite sekolah. Setelah itu kalau memang ini istilahnya itu kehendak atau usulan dari orang tua dan siswa, kita akan memfasilitasi atau mengakomodir. Tujuan kami semata-mata yaitu ingin melayani anak-anak sebagai peserta didik di sekolah kami. Baik. Nah, selanjutnya Bapak G, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan gitu Bapak G dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak yang menjadi tantangan? Adakah kira-kira? Yang jelas ada nih, kira-kira gimana Bapak? Ya ada orang yang kita juga menghadapi dari sekian banyak orang tua, sekian banyak murid, ya ada satu dua yang tidak setuju atau tidak berkenan terhadap usulan atau masukan dari orang tua yang lainnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian Pak Zen. Kemudian selanjutnya Bapak ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau misalnya jadwal tertentu gitu Bapak ya? Nah, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu Bapak untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk itu Bapak? Ya, terima kasih. Untuk masalah dilema etika ini, kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan TU atau warga sekolah, khususnya kami juga berkomunikasi dengan ketua komite sekolah. Dan setelah itu kita mencari solusinya, salah satunya yaitu dengan pertemuan dengan orang tua murid. Demikian Pak Zen. Baik, itu selanjutnya Bapak. Nah, adakah gitu loh Bapak, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Ya. Orang yang membantu mungkin untuk prosesnya biar cepat pasti seperti itu Bapak. Ada kira-kira? Ya. Dan alhamdulillah Pak Zen, komunikasi kami dengan Bapak Ibu guru atau warga sekolah dan komite sekolah ini berjalan dengan baik. Kami juga memilah-milah ya kalau ini memang dilema etika yang berkaitan dengan orang tua murid, kami selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan ketua komite sekolah. Ini sangat membantu sekali kepada penyelesaian atau solusi dari kasus-kasus dilema etika. Demikian. Baik, untuk yang terakhir Bapak, ini pertanyaan dari saya. Nah, dari semua hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil untuk keputusan dilema etika ini Bapak? Ya. Terima kasih. Pelajaran yang kami ambil pada intinya yaitu kita harus berkomunikasi secara intens dengan warga sekolah, khususnya dengan orang tua murid atau perwakilan orang tua murid dalam hal ini yaitu komite sekolah. Dan pada intinya, pada dasarnya kita mengambil keputusan itu harus yang benar dan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Mas.
Baik, terima kasih Bapak Iwan. Memang sejatinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada solusinya Bapak. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri dan melibatkan orang lain tentunya untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Meskipun itu melalui proses yang begitu panjang dan perlu pemikiran seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Miftiwan Kurniawan, Minister Pendidikan, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sebagai tugas saya di calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuripan di modul 3.1, yaitu wawancara dengan pimpinan di suatu lembaga. Untuk itu, saya Zainur Rasyid, mohon izin, terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.